Oke, Halo, selamat malam Kak Alvin. malam. Apa kabar Kak? Baik. Ya Kak, dalam kesempatan kali ini kami ingin meminta Kakak untuk bercerita seputar pengalaman yang Kakak alami selama menjalani kompetisi OSN atau yang sekarang disebut KSN. Mulai dari ketika Kakak masuk sebagai pin sekolah hingga meraih prestasi tertinggi yang Kakak raih di OSN. Boleh Kak? Oh ya, oke. Eh, jadi saya itu pertama kali dengar kata OSN itu sepertinya pas kelas 6 SD atau 7 SMP. Saya udah agak lupa-lupa. Nah, eh, awalnya sih saya tertarik ke bidang matematika sebenarnya. Nah, tapi pas ketemu sama guru di SMP, itu saya diarahkan ikut fisika. Nah, jadilah saya ikut bidang fisika. Jadi saya pertama kali ikut OSK itu pas kelas 7 SMP. Nah, pas kelas 7 itu saya cuma sampai tingkat provinsi. Itu udah nggak lolos. Nah, kemudian di tahun kedua saya, yaitu di tahun 2008, eh, saya ikut lagi dan kali ini syukurnya lolos sampai tingkat nasional untuk bidang fisika dan kebetulan dapat medali emas gitu. Kemudian ya, jadi saya ikut OSN sebenarnya 4 kali sih. Jadi mulai tahun 2008, kemudian tahun 2009. Pas tahun 2009 saya masih SMP, tapi ikut SMA. Itu saya nggak dapat medali. Kemudian di tahun 2010, saya ikut lagi di bidang fisika. Eh, itu dapat medali perunggu. Kemudian pas tahun 2011, itu saya ikut lagi. Kali kali itu saya dapat medali perak. Seperti itu. Lengkap ya Kak, berarti medalinya. Perunggu, perak, Iya, emas ada semua. iya, Mantap. kebetulan. Nah, ini ada yang menarik nih, ya Kak. Kakak ini kan ikutnya fisika ya, Ya, dan sampai sekarang ini Kakak aktif mengajar OSN atau KSN untuk bidang komputer. Nah, itu gimana Kak? Bisa diceritakan mungkin? oh ya, oke, bisa-bisa. Jadi sebenarnya saya pas dari SMA mau kuliah, itu sebenarnya saya rencananya mau ambil teknik elektro. Jadi kan masih berhubungan dengan fisika ya sebenarnya. Nah, tapi saya nggak diterima di kampus yang saya mau gitu. Nah, terus karena apa bingung mau kuliah di mana dan mau jurusan apa lagi, jadi akhirnya saya coba-coba eh, jadi pas liburan dari SMA ke kuliah itu saya coba-coba ngajar les. Bukan ngajar les, sorry. Ya, saya sempat ngajar les juga sih. Terus habis itu sempat belajar-belajar ngoding. Terus akhirnya jadi tertarik deh. Nah, karena tertarik, akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di bidang informatika gitu. Nah, di pas kuliah eh, kebetulan saya ketemu sama alumni OSN komputer juga. Nah, terus kita berteman cukup akrab. Terus akhirnya dia uh, ngajakin ikut lomba-lomba tingkat kuliah gitu. Jadi akhirnya di situ saya jadi aktif di bidang uh, lomba pemrograman seperti itu. Dan akhirnya pas lulus kuliah pun saya sering mengajar di bidang komputer gitu. Nah, untuk ngajar di komputer itu untuk OSN apa awalnya ada kesulitan nggak Kak? Misalnya apa kan silabusnya tentu saja mungkin belum tahu gitu ya, karena kan sebelumnya ikutnya kok fisika gitu. Ada kesulitan-kesulitan Oh, nggak Kak? kalau kesulitan sih pasti ada ya. Jadi saya itu uh, mulai belajar-belajar tentang OSN komputer itu mungkin pas awal-awal masuk kuliah, yaitu tahun sekitar 2013 kalau nggak salah. 2013 sampai 2016 itu saya aktif belajar tentang OSN komputer SMA gitu. Itu belajar OSN SMA itu awalnya tujuannya apa Kak? Atau emang pengen ngajar OSN bidang komputer?
Tujuannya untuk ini aja sih, kesenangan sendiri sih. Bisa dibilang kayak hobi gitulah. Mantap hobinya ya. Iya. Nah, untuk fisika sendiri gimana, Kak? Apakah Kakak pernah mengajar OSN di bidang fisika? Iya, pernah. Jadi tahun 2014 atau 2015, saya lupa. Itu saya jadi pelatih tim Sulsel, tim Sulawesi Selatan. Setelah itu lebih nyaman ngajar komputer, Kak? Ya, betul sekali. Jadi setelah itu saya nyaris nggak pernah sentuh fisika lagi. Terus mengajar komputer gitu. Oke, apakah ada penyesalan, Kak, waktu ikut OSN? Kenapa dulu nggak ikut komputer gitu? Kenapa malah pilih fisika gitu? Ada penyesalan nggak, Kak? Ya, kalau mau jujur sih ada ya. Hmm. Ya, soalnya apa ya? Saya rasa komputer lebih menarik daripada fisika. Jadi ya saya kalau seandainya bisa mengulang waktu, saya akan memilih Olimpiade komputer dibanding Olimpiade fisika. Oke. Nah, Kak, selama Kakak mengikuti OSN fisika dulu, kita balik lagi ya, Kak. Ada pengalaman yang menarik nggak, Kak? Atau cukup Yang menarik berkesan gitu, sampai sekarang bisa masih teringat? apa ya? Uh, yang saya ingat sih pas OSN makanannya enak-enak gitu. Terus Ada jalan-jalan juga, Kak? iya ada jalan-jalannya juga, benar. Oh, yang satu yang saya itu sih yang nggak bisa lupa, yang tahun 2010 itu kita kontingen dari Sulsel, itu ada 3-4 orang keracunan makanan. Iya, itu parah sih. Itu keracunan makanan dari makanan yang disediakan panitia atau karena jajan? Nah, Jajan sembarangan? itu kita nggak yakin. Kita nggak yakin. Soalnya kita emang makan jajan sembarangan dan juga makan dari panitia gitu. Oke. Berarti apa tim dari provinsi lain nggak ada berarti? Nggak ada yang Wah, keracunan? itu saya nggak tahu sih. Nggak tahu, Oke. nggak nanya. Iya. Pokoknya dari Sulsel ada 3-4 orang yang keracunan. Nah, kalau saat di Platnas gimana, Kak? Kalau Platnas, jadi yang paling berkesan sih Platnas di tahun 2011. Jadi Platnas tahun 2011 itu kita yang bidang fisika diadakan di Jogja, tepatnya di Kaliurang. Nah, itu salah satu yang saya paling suka sih. Soalnya suasana desanya itu enak banget, sejuk-sejuk. Terus makanannya murah meriah. Jadi saya ingat banget nasi gudeg pas zaman itu cuma 6.000. Itu sudah ada ayamnya dan ada telurnya gitu. Terus yang menarik juga adalah karena kita kayak seharian cuma berkutat dengan hal yang kita suka atau yang pada saat itu saya masih suka fisika. Jadi ya rasanya senang sih. Itu Platnasnya kalau nggak salah sekitar 1,5 bulan. Itu cukup lama kalau dibanding dengan bidang-bidang lain. Karena teman saya ada yang hanya 3 minggu malah. Tapi kita yang fisika sampai 1,5 bulan. Oh. Seperti itu. Mungkin terakhir Kak Alvin ada pesan untuk peserta yang akan mengikuti KSN di tahun ini. Singkat aja, Kak. Pesan ya latihan sebaik-baiknya karena kesempatan untuk ikut OSN itu sangat jarang. Jadi bayangkan saja dari sekian banyak siswa di Indonesia yang bisa ikut KSN mungkin nggak nyampe 100 per bidang. Jadi ya seperti itu sih. Baik, Kak Alvin, terima kasih banyak telah berbagi pengalamannya. Semoga cerita Kak Alvin ini bisa menjadi inspirasi untuk peserta yang akan menghadapi KSN. Oke, ya, sama-sama. Baik, Kak Alvin, sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Selamat malam.